sore Bu. Sore Mbak. Minta waktu yang sebentar ya Bu. Saya di sini sedikit mau tanya-tanya nih. Tadi kan udah ngeliat proses pembuatan SLR-nya ya di kedai ya. Nah di sini saya mau sedikit tanya-tanya terkait tentang produksinya, ya Bu. Jadi kalau untuk SLR ini sebenarnya apa ya Bu? Kan kalau di kedai kan namanya King SLR, tapi kemarin dikenalinnya ini SLR Ridwan. Sebenarnya kan kita udah berjalan hampir setengah tahun ini kan Mbak. Nah awalnya itu namanya SLR Ridwan. Nah Ridwan itu suami saya, tapi semenjak berjalannya waktu kok King kan sebenarnya sama-sama laki ya Mbak ya. Jadi namanya diganti jadi King SLR, tapi ada sebagian orang yang masih nyebutnya SLR Ridwan. Jadi emang buat branding aja ya Bu? Iya, ya? buat branding aja. Bu, kalau usaha ini nih ada identifikasi bahayanya nggak sih Bu? Jadi pengenalan bahayanya, jadi kayak bahaya kimia, biologis, fisik dari setiap proses tahapan produksi itu sendiri. Dari produksinya sendiri ya Mbak ya. Pasti ada ya Mbak, karena dari bahan baku juga kan kita maunya yang terbaik pastinya. Cuman kan setiap produksi kan walaupun kita menggunakan bahan yang sama, tapi kadang ada pembuatan yang memang misalnya nih creamer ya Mbak, kita ada pakai creamer yang biasa, tapi waktu pembuatan creamer itu kan dari bubuk menjadi creamer kental untuk pembuatan SLR tadi yang sudah saya contohkan tadi itu kan, itu biasanya kalau creamer itu pembuatannya salah Mbak, itu jadinya jelek, jadi tidak kami pakai, bisa mengurangi rasa dari SLR yang sudah kita buat, misalnya resep dari kitanya sendiri. Jadi dia fisiknya gitu ya Bu, berbeda ya. Terus untuk ada nggak sih Bu penentuan titik kendali kritisnya? Jadi kayak menentukan tahap penting yang harus dikendalikan untuk mencegah bahayanya sendiri. Jadi tadi sih Mbak, kita pemilihan produk bahan-bahan untuk SLR dari mulai jelinya, buahnya, creamernya, susunya, itu kita kontrol dengan baik sih Mbak. Kita usahakan pakai bahan baku yang berkualitas. Gitu ya. Terus untuk penetapan batas kritis nih Bu, jadi kayak menetapkan nilai ambang batas yang menunjukkan keamanan dari setiap proses produksinya gitu. Jadi ada batasnya nggak sih Bu? Harus gimana gitu? Ada, kayak misalnya kita tentuin dari buah tuh, kita nyarinya kan untuk nangka nih, nangka sama alpukat. Kalau alpukat kan kita bisa lihat dari fisik luarnya juga sudah bisa kita lihat kan. Kalau nangka itu kan kadang walaupun dia kuning tapi rasanya kan nggak manis ya kadang nih. Nah itu yang biasanya kita benar-benar cari yang rasanya manis sih Mbak, walaupun warnanya pucat kan ada yang manis, walaupun ada yang kuning banget tapi hambar rasanya. Nah itu kita cek banget sih Mbak, karena kan nangka agak susah ya nyarinya gitu. Terus untuk setiap proses produksi nih Bu, ada nggak sih pemantauan tentang penerapan sistem pengawasan rutin terhadap titik kendali kritisnya itu? Jadi kayak setiap produksi itu ada sistem pengawasannya enggak gitu secara rutin? Ada sih Mbak, jadi kalau misalnya nih dalam suatu produksi untuk hari ini ada beberapa bahan yang nggak ada, ataupun misalnya kita membuat creamer tadi, ataupun kita buat jelly itu nggak jadi, ataupun buahnya memang nggak ada, kayak nangka itu kan susah dicari, kita lebih baik itu tutup kedai ataupun kita cari alternatif lain kalau dari nangka. Tapi yang lebih penting dari SLR kan ada alpukat ya Mbak ya, jadi kalau alpukat yang nggak ada itu yang agak susah sih. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan gitu lebih baik ganti produk gitu ya, maksudnya kita cari, ganti bahan, kita cari alternatif lain, bahan lain gitu. Tapi kalau untuk alpukat sendiri kita usahakan untuk selalu ready, karena kalau SLR sendiri kan emang terkenal dengan buah alpukat. Iya. Nggak bisa diganti buah lain gitu Bu? Kalau SLR kan emang kuncinya itu selain ada di susunya, kuahnya kan ada di buah alpukatnya sama kelapa sebenarnya. Jadi kita kelapa kan ya dengan harga 10.000 kan ya, kita pakai jelly kelapa sih Mbak. Jadi kita produksinya pakai jelly kelapa yang kita buat gitu. Ini kayak kelapa. Terus terakhir ya Bu ya. Jadi untuk dokumentasi dan pencatatan nih dari proses-proses yang Ibu lakukan nih,
ada nggak sih ketersediaan catatan HACCP itu sendiri Bu? Jadi kayak misalnya catatan tentang titik kendalinya gitu-gitu tuh ada nggak untuk catatan? Kalau aku mbak tadi hasil CV-nya, Iya. nah itu kita nggak ada mbak karena kita UMKM biasa. Cuman kalau untuk pengeluaran, pemasukan, terus untuk bahan-bahan yang kita gunakan kita punya catatan pribadi sendiri gitu. Jadi termasuk dalam resep-resepnya, takarannya berapa aja itu ada sendiri. Jadi apa yang boleh dilakukan dan enggak gitu ada sendiri ya. Ya, terus untuk monitoring sama dokumentasi pendukung lainnya gitu ada Bu? Kalau monitoring kita ada, setiap produksi kita monitoring bahan baku sebelum jadi sampai sesudah jadi kita monitoring terus. Terus tadi kita udah lihat ya Bu untuk apa prosesnya itu udah pakai sarung tangan, udah ini berarti emang untuk praktik hygiene sama sanitasi pendukungnya tuh udah dilakukan ya Bu ya? Oke. Mungkin itu aja sih Bu yang mau ditanyain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat apa namanya kedepannya. Mungkin bisa ditambahin untuk yang ketersediaan catatan itu. Gitu aja ya Bu ya. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Terima kasih juga Mbak.